Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatimar Semesta, NPM 2478281 dengan NPM kelas TRI 3C. Baik, di sini eh, saya sudah menjalankan atau merunning dari kode-kode yang sudah saya kerjakan sebelumnya di praktikum. Nah, pertama-tama pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan proses data cleaning dan analisis statistik deskriptif menggunakan dataset Ames Housing. Nah, sini oh, penting udah ada. Nah, dataset ini berisi informasi tentang rumah-rumah di kota Ames, Lawa, seperti luas tanah, tipe rumah. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk menyiapkan data agar bersih, lengkap, dan siap digunakan untuk analisis atau pemodelan lebih lanjut. Langsung aja, yang diminta dari kuis ini juga menjelaskan software library yang digunakan, cara membaca datasetnya, ukuran data, dan isi kolom. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini saya menggunakan Google Colab dengan bahasa pemrograman Python. Library yang saya gunakan yaitu Pandas untuk membaca data. Nah, terus NumPy NumPy ini untuk operasi numerik. Terus dan mat matplotlib untuk visualisasi. Nah, di sini ada kode saya. Ini nih, setelah saya menjalankan kode ini, data berhasil dimuat dengan ukuran 2930 baris dan 82 kolom. Dataset ini berisi berbagai atribut rumah, misalnya seperti lot area, terus ada neighborhood, terus ada year build, dan sell price yang merupakan harga rumah. Nah, terus dari kode-kode ini datasetnya berhasil dibaca dengan benar. Data berisi banyak atribut dengan properti rumah di Ames. Hasil ini menunjukkan data sudah siap untuk dianalisis lebih lanjut. Terus yang kedua, uh, ada info awal dan tipe data. Fungsi-fungsi dari kode ini, nah ada finfo ini untuk menampilkan struktur data, jumlah kolom, dan tipe data, dan jumlah nilai non nulnya. Terus di sini ada select diapers, ini untuk memilih semua kolom numerik yang berisi angka. Terus ada select diapers exclude NP number. Nah, yang ini nih, exclude-nya ini untuk memilih kolom kategori berisi teks. Terus ada len-nya. Nah, ini len num dot kolom dan len
cat.column. Ini untuk menghitung jumlah kolom numerik dan kategori. Nah, terus di sini ada hasilnya, outputnya keluar df info menunjukkan totalnya ada 82 kolom juga. Terus tipe datanya menggunakan in 64, terus plotnya menggunakan 64 dan objeknya 43. Tidak semua kolom terisi penuh, ada yang missing juga. Ya, ini adalah hasil outputnya. Numeriknya ada 39, kategoriknya ada 43. Kesimpulannya dari kode ini ada 38 kolom numerik. Contohnya load area, overall qual, terus sell price. Terus ada 44 kolom kategorik. 40 mana sih? 43 kolom kategorik. Contohnya seperti neighborhood, house style, dan roof smalt. Nah, ini penting untuk menentukan cara pembersihan data yang berbeda sesuai tipe datanya. Terus kita lanjut di kode yang berikutnya. Cek duplikasi dan missing value. Nah, ini fungsi dari kode df duplicate ini ya, .sum ini nih untuk menghitung berapa baris yang diduplikat. Terus ada df isna.sum. Nah, ini untuk menghitung total nilai kosong di seluruh kolom. Terus ada kode, nah ini ada filna df median. Ini nih untuk mengganti nilai eh nilai kosong pada kolom numerik dengan median. Nah, terus berikut ada filna df.mod. Nah, ini untuk mengganti nilai kosong pada kolom kategori dengan modus nilai terbanyak. Nah, kalau yang tadi yang median ini kan kolom numeriknya. Nah, yang mode ini kolom kategorik. Terus ada, nah ini kode in place-nya ini in place true. Ini berfungsi langsung menerapkan perubahan ke data frame. Nah, di sini kan muncul hasilnya duplikasinya 0. Nah, missing value awalnya ada sejumlah nilai kosong di beberapa kolom. Nah, emang 0 tapi ternyata hasilnya. Terus setelah pembersihan juga 0. Jadi tidak ada baris di duplikat di dataset. Terus semua nilai kosong sudah diisi dengan nilai tengah, median atau modusnya. Dan juga dataset sekarang bersih dari missing value. Selanjutnya di kode berikutnya ada deteksi outlier dengan IQR atau penanganannya ya. Penanganan outlier. Nah, di kode dataset berikut ada quantile. Nah, ini nih untuk mencari kuartil 1 atau Q1, Q1 dan kuartil 3, Q3. Nah, terus ada kode IQR Q3 sampai Q1. Nah, ini untuk menghitung jarak antar kuartil. Terus ada low
up. Nah, ini untuk menentukan batas bawah dan atas data normal. Berikutnya ada DF, DF low, DF up. Nah, ini untuk hanya menyimpan data yang tidak melebihi batas, nah, tanpa outlier. Terus ada SNS.boxplot. Nah, ini nih untuk menampilkan box plot untuk melihat sebaran data setelah pembersihannya. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa nilai ekstrim hilang dari plot setelah disaring. Terus box plot terlihat lebih rapat dan seimbang. Nah, jadi kesimpulannya dari kode dataset berikut dengan hasilnya outlier berhasil dihapus menggunakan metode IQR atau interquartile range. Nah, hal ini membantu agar data lebih representatif dan tidak terpengaruh nilai ekstrim. Selanjutnya di dataset selanjutnya ada statistik deskriptif kuantitatif. Nah, di kode ini ada describe. Nah, describe ini untuk menghitung statistik dasar seperti mean, STD, min, dan max. Nah, terus ada .t-nya juga. Nah, ini untuk mentranspose table supaya kolom jadi baris. Eh, Kayak agar lebih mudah dibacanya gitu. Terus ada des 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 STD-nya. Nah, STD mean. Nah, mean. Nah, ini untuk menghitung coefficient of variation atau CF, yaitu tingkat variasi yang cukup relatif. Terus ada di sini round 2. Nah, ini untuk membulatkan nilai sampai 2 angka desimal. Terus ada dot head-nya. Nah, dot head ini menampilkan 5 kolom numerik pertama. Seperti ini. Numerik pertamanya. Nah, sila di sini ada order, PID, MS subclass, load frontage, load area. Jadi CF yang tinggi eh lebih besar dari 0,5 ini berarti datanya itu sangat bervariasi seperti ada load area, terus ada load area yang CV-nya 0,78 dan juga MS subclass 0,74 0,0,74 ya. Terus CV yang rendah atau dari di bawah 0,3 berarti data relatif stabil seperti PID yang CV-nya ada di 0,26. Hasil ini membantu kita memahami seberapa besar perbedaan antar data di setiap kolomnya. Terus berikutnya ada kode dataset statistik kualitatif dan visualisasinya ya, ada visualisasinya juga di sini digabung. Nah, di kode ini ada fungsi dari value counts-nya. Nah, ini untuk menghitung jumlah kemunculan tiap kategori. Nah, terus ada dot head-nya. Dot head-nya ini untuk menampilkan 5 kategori terbanyak. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini. Neighborhood-nya
ada names, Colts, Old Town, Edwards, Somers. Nah, names ada 430, Coltnya ada 259 dan seperti itu. Jadi namesnya ini memiliki jumlah rumah terbanyak ya. Jadi kesimpulannya ini dari hasil dataset neighborhoodnya, value counts dan dot headnya. Nah, kesimpulannya names memiliki jumlah rumah terbanyak, ada 430. Distribusi ini juga menunjukkan area names ini merupakan lingkungan perumahan paling padat ya. Terus berikutnya untuk visualisasi data. Nah, terdapat di kode ini eh ada SNS hisplot. Nah, fungsinya ini untuk membuat histogram distribusi harga rumah. Terus ada KDE true. Nah, fungsinya untuk menambahkan garis kurva. Nah, ini seperti ini kurva eh, kurva distribusi ya, atau density-nya. Terus ada dot plot kin barnya. Nah, ini nih untuk membuat grafik batang berdasarkan jumlah rumah per area. Nah, seperti ini contohnya. Terus ada PLT title, PLT title. Nah, ini untuk memberi judul pada grafik PLT title. Nah, terus hasilnya ini nah bisa kita lihat hasil sell price-nya ini miring ke kanan. Nah, ini nih lebih banyak rumah harga menengah ke bawah. Dan untuk apa sih namanya bar chat, nah bar chat neighborhoodnya menunjukkan eh area names paling dominan. Nah, jadi kesimpulannya visualisasi ini membantu kita memahami sebaran harga rumah dan area yang paling sering muncul seperti itu. Jadi kalau kita simpulin lagi dari keseluruhan dataset yang ada di sini dan hasilnya, data AMES eh, terdiri dari 2.900 sekian baris dan 82 kolom. Nah, dan juga tidak ada data duplikasi. Missing value sudah kita tangani seperti median dan modusnya. Terus variabel seperti load area dan MS subclassnya punya variabel yang cukup besar. Terus area names-nya paling banyak muncul dalam dataset seperti itu. Jadi ya kesimpulan tadi kan kita ringkas saja. Nah, jadi kesimpulan umumnya ini semua kode berfungsi untuk mempersiapkan data sebelum analisis. Nah, mulai dari pembacaan, pemeriksaan, pembersihan, dan sampai eksplorasi statistik. Hasil akhirnya dataset sudah bersih, rapi, dan bisa langsung digunakan untuk analisis lanjutan. Analisis lanjutan seperti prediksi harga rumah. Baik, mungkin cukup segitu saja dari saya. Maaf bila ada salah kata atau yang tidak mengenakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.